Setelah berbagai materi pemaparan dari Mas Edi, kita telah belajar banyak mengenai public speaking dan effective communication. Untuk public speaking terutama kita butuh 5 pilar untuk confident public speaking, dan untuk communication skills rupanya selain kita harus mampu berkomunikasi dengan efektif, kita juga harus dapat mendengarkan secara efektif. Baik, kita lanjut saja ya kalau gitu, langsung ke sesi Q&A. Baik, question pertama dari Mbak Ulfa Roshida. Ini kita dapat lihat Mbak Ulfa Roshida ini sebenarnya aktif ya dari tadi di chat. Jadi Mbak Ulfa ingin mengetahui bagaimana sih cara mengatasi suatu masalah. Jadi Mbak Ulfa ini ingin tahu mengatasi saat sudah melaksanakan semua tips tersebut termasuk latihan yang benar-benar, kemudian setelah beberapa bulan diundang lagi untuk berbicara depan umum tapi malah gugup kembali. Jadi kasusnya Mbak Ulfa ini, Mbak Ulfa sudah menerapkan trik-trik ini dan saat berlatih sudah lancar, berhasil. Namun setelah berbulan-bulan tidak memberikan public speaking, Mbak Ulfa sepertinya merasakan kegugupan kembali. Nah, ini sepertinya merupakan a similar situation ya terhadap sama yang tadi dideskripsikan oleh Mas Edi. Mungkin Mas Edi boleh mendetailkan kembali bagaimana how to overcome this certain problem. Oke, baik ya. Jadi ya masalahnya ini hal yang umum lah, yang wajar ya. Seringkali juga kita sudah merasa sudah persiapan yang terbaik ya, betul ya, kita sudah merasa menyiapkannya, udah latihan, udah lancar semuanya, tapi begitu hari H ternyata berbeda. Nah, tadi saya sampaikan tadi di tips saya yang nomor 1 ya, ini menjadi hal yang sangat-sangat penting, sangat menentukan, yaitu Anda harus berpikir positif. Anda harus merubah dulu gambaran image di otak Anda ya. Siapa tadi? Mbak Ulfa. Di pikiran Anda, di pikiran teman-teman ya, Anda harus ubah dulu ke image yang positif, gambaran yang positif, bahwa Anda ya bisa presentasi dengan baik, bahwa Anda bisa bicara dengan lancar, Anda bisa menyampaikannya dengan sangat baik, mendapatkan apresiasi dan seterusnya. Anda harus buat gambaran-gambaran positif di pikiran Anda ya. Jadi mungkin ada miss di sana. Anda boleh latihan nih, latihan lancar. Tapi kalau di pikiran Anda masih negatif, nanti kalau salah gimana ya? Nanti kalau ini gimana ya? Oke, so that will be happen. Anda akan grow, Anda akan khawatir. Ya, nah saran saya sekali lagi, Anda ubah itu. Cara yang paling efektif adalah Anda bayangkan, Anda buat gambaran yang positif itu sebelum Anda tidur. Ya, sesering mungkin bahkan. Kalau katakanlah besok, berarti kan tidur cuma sekali tuh. Ya kan? Ya, paling tidak begini, otak itu akan menyerap, karena bahasa otak bahasa pengulangan, repetition, ya, minimal 20 kali pengulangan. Jadi kalau Anda udah latihan, Anda boleh pejamkan mata gitu. Pejamkan mata aja gitu, mungkin 1 menit, 2 menit gitu, atau mungkin 30 detik, Anda bayangkan Anda sedang presentasi dengan baik, dengan lancar dan seterusnya. Oke? Nanti Anda sedang ke toilet misalnya, pejamkan mata lagi, bayangin lagi, mau presentasi lagi dengan baik, dengan lancar gitu. Oke? Nanti ada kesempatan lagi, 30 detik, Anda lagi ngelamun, lagi di tempat ini, bayangin lagi, that's what you have to do. Kemudian yang kedua, ya, pada saat hari H, ya, lakukan sesuatu yang memotivasi Anda, menyenangkan buat Anda. Mungkin dengerin musik favorit Anda, ya. Mungkin Anda salamin tuh orang-orang yang akan jadi audience, Anda ajak ngobrol supaya Anda relax, ya. Apalagi kalau nggak kenal gitu, kenalan lah. Pak, nama saya Edi, Pak, nama saya Ulfa, Pak, oke, ya, saya lakukan itu. Ya, kalau saya di seminar besar, 500 orang, 1000 orang, saya lari Pak, untuk menghilangkan apa, grogi saya gitu, ya. Jadi itu saya pikir cukup menjawab ya, Mbak Ulfa. Oke, baik, silakan Mas Brian, boleh lanjut. Dari jawaban yang saya tangkap dari Mas Edi, sepertinya saya dapat menangkap ini tuh merupakan metode yang cukup familiar dengan saya ya, karena dari yang saya dengar
apa yang Mas Edi jawab tuh dapat mirip dengan teknik namanya image resurfacing. Jadi jika sudah mengingat sesuatu, sebaiknya jangan dilupakan. Jadi setiap ada jeda waktu, ingat saja kembali, jangan cukup diingat saja kembali ya. Karena saya sendiri sering mempraktekannya ya, karena kuliah ya, jadi saya cukup familiar dengan metodenya. Betul sekali, Mas Edi. Sangat hebat. Dan image resurfacing itu sangat efektif sih untuk mengingat kembali skills yang sudah terlatih. Baik, ya. Baik, kemudian ada lagi pertanyaan dari Mas Jesa. Ini pertanyaannya cukup related ya dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi Mas Jesa bertanya, Pak, kalau experience atau jam terbang seseorang itu udah tinggi, apakah orang tersebut sebenarnya masih deg-degan nggak sih saat mau public speaking? mungkin ini directed langsung kepada Mas Edi ya sepertinya ya. Oke, ya baik. Mas Edi ceritakan pengalaman Mas Edi. Oke, ya Mas Brian ya teman-teman. Tadi sempat saya singgung di depan ya bahwa sampai sekarang pun saya masih kadang ada deg-degannya. Gitu. Ya, saya masih kadang-kadang deg-degan. Terkadang berpikir, beda deh. Kayaknya pesertanya ini beda dari yang biasanya deh. Atau jumlahnya lebih banyak deh. Oke ya. So, jadi perasaan itu tetap ada. Ya, even kita jam terbang tinggi. Ya, that's why tadi saya bilang. Sekarang saya lakukan hal-hal yang di luar yang biasa gitu. Saya nggak biasa lari, saya lari gitu. Ya, kadang-kadang saya loncat-loncat gitu. Ya, dan yang paling utama begini. Saya lagi nitip juga ya. Kalau saya agak grogi, agak khawatir, even saya udah mungkin udah ribuan kali, ya, karena udah 15 tahun lebih saya bicara depan umum. Saya upayakan selalu tadi, Mas Brian tadi kasih tip persiapan. Ya, persiapan itu tidak hanya pada saat kita sebelum di lokasi. Pada saat sampai lokasi pun, ya, Anda perlu melakukan persiapan. Saya biasanya sampai di lokasi, paling telat 1-2 jam sebelum acara mulai. Kenapa? Karena saya bisa kalau antisipasi banyak hal. Salah satunya juga kalau pesertanya nggak kenal, saya bisa kenal-kenalan dulu. Karena yang membuat kita grogi, kita deg-degan, khawatir salah satunya kalau kita nggak kenal dengan audiensnya. Betul ya? Kalau kita kenal kan ngomongnya apa aja gitu. Nah pada saat kita datang lebih awal, kita salaman minimal kenalan nama aja. Halo Pak, saya Edi Pak. Ya, Bapak dengan Pak siapa? Oh saya Brian, oh saya Ken, oh saya Ulfa, oh saya siapa tadi yang bertanya tadi? Mas siapa? Yang bertanya Mas Zesa. Mas Zesa, ya, oh saya Zesa Pak. Loh, meskipun kita baru kenal nama, paling tidak kita sudah bukan orang asing lagi, betul nggak? Nah, itu akan menghancurkan ketakutan Anda, kekhawatiran, deg-degan. Itu Mas Brian. Cukup menjawab ya, saya pikir. Baik, terima kasih banyak Mas Edi atas jawabannya. Tentunya kita masih ada pertanyaan selanjutnya. Ya, baik. Jadi Mbak Mi bertanya. Jadi Mbak Mi bertanya ada 2 pertanyaan nih. Yang pertama, Pak, saya mau bertanya, bagaimana menarik perhatian audiens saat kita berbicara? Itu pertanyaan pertama. Dan kedua, bagaimana trik agar topik pembicaraan yang kita paparkan itu terarah dan sesuai dengan materi yang ingin kita sampaikan? Oke. Baik, ada 2 ya. Pertama tadi bagaimana menarik audiens? Iya, benar. Oke, ya. Bagaimana menarik audiens? Jadi pertama begini, saya mau bicara dulu kalau Anda sudah berpikir, gimana caranya saya narik audiens ya? Kalau Anda udah berpikir begitu di awal, akan jadi beban buat Anda. Ya? So, karena itu yang saya lakukan dulu di awal-awal saya merintis karir. Saya selalu pikir gimana nanti audiens supaya happy, supaya nanti audiens yang tertarik. Itu yang saya pikirkan terus. Akhirnya jadi beban, Pak. Saya cari bahan-bahan, saya cari materi. No. Ya, teman-teman, saya kan jangan berpikir gimana bisa menarik audiens. Ya, pikirkan saja begini. Kalau Anda bicara di depan umum,
Tadi sempat saya selintas ada yang nanya tuh supaya nggak kelihatan so pintar dan sebagainya. Nah ini menjawab mungkin juga. Jadi gini, Anda berangkat saja bahwa oh nanti saya tidak sedang menyampaikan presentasi, saya tidak sedang mengajarin orang, saya tidak membuat orang nanti impress sama saya nanti dalam misi saya adalah berbagi, saya sharing, oke? Ya, berangkatlah dengan itu teman-teman. Saya akan sharing nanti. Pada saat Anda berpikir begitu, kalau orang sharing berbagi, boleh salah nggak? Boleh. Boleh, namanya juga berbagi. Anda juga bisa ngomong begini di depan untuk menarik audiens. Anda bisa ngomong begini, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, saya mungkin ya, secara usia jauh lebih muda dari Bapak Ibu, teman-teman, sehingga saya di depan sini bukan untuk ngajarin Bapak Ibu, saya hanya ingin berbagi. Ya, saya hanya ingin berbagi. Saya yakin Bapak Ibu punya pengalaman yang jauh hebat, pengetahuan yang jauh lebih luar biasa dibanding saya. Tapi mungkin juga saya ada pengetahuan, ada hal-hal juga, ada mungkin skill yang saya miliki yang Bapak Ibu juga tidak miliki. Jadi kita berbagi saja ya Bapak Ibu ya. Oke? Itu saya sering lakukan itu. Jadi saya lontarkan saja gitu. Saya lepasin beban saya. Dengan begitu justru audiens attract dengan saya gitu. Ya. Justru audiens attract. Justru, ternyata ini Mas ini oke ya, meskipun lebih muda kayak nggak mau guruin gue gitu. Ada orang besar lebih tua begitu. Mereka malah respect sama kita. Jadi Bapak Ibu nanti kalau saya salah, tegur saya. Kalau saya salah, bilang Pak, oh Pak Edi salah, Mas Edi salah gitu. Ya, Mbak Mi salah, nggak apa-apa. Ya, kalau saya ada pertanyaan saya nggak tahu, saya akan ngomong nggak tahu Pak, saya jujur. Oke, jangan dimarahin ya Pak, make it easy gitu, lepaskan beban Anda. Ya, Mbak Mi ya, tolong jangan bebanin pikiran Anda dengan gimana caranya attract audience. Tapi seandainya Anda mau menggunakan teknik yang 3 tadi ya, kata-kata, intonasi suara dan bahasa tubuh itu pun akan bisa menarik audiens Anda. Ya, contoh, ya, Anda tahu dulu mungkin pelawak Tukul tahu ya? Apa yang menarik dari Tukul audiens? Apanya? Wajahnya, betul ya? Nah, lucu ya Pak, kontroversial banget. Ya kan? Ya kan? Iya. Ya lucu, dari wajahnya aja udah menarik orang gitu kan ya. Nah kalau kita biasa-biasa saja, mungkin Anda pakai penampilan yang terbaik gitu loh. Pakai baju terbaik Anda, saya selalu pakai dasu, pakai jas. Even ini online, tadi saya nanya sama Mbak Belani ya. Pak, informal aja gitu. Saya pikir saya kalau informal saya pakai kaos oke aja sih, orang di rumah gitu kan ya, nggak di tempat umum orang yang lihat. Oke. Tapi teman-teman, penampilan Anda berpengaruh ya terhadap diri Anda. Oke. Ya, karena saya bicara public speaking, bicara communication, loh kenapa sih harus pakai dasi, pakai vest? Bila perlu tadi saya pakai jas juga, tapi karena duduk agak ribet gitu kan. Ya nggak? So, pakai bahasa tubuh Anda. Jadi ada 3, nanti teman-teman mungkin bisa belajar lebih lanjut. Ya, bisa lihat channel YouTube saya juga, ada 3 tipe audience. Ada yang visual, auditory, kinestetik. Kalau Anda mau narik audiens yang visual, itu tertarik dengan penampilan. Jadi harus penampilan terbaik. Ya, tata rambut Anda, gitu ya, makeup Anda, pakaian Anda, oke, aksesoris Anda. Orang visual seneng. Tampilan nanti presentasi Anda, gambar-gambarnya senang. Orang auditori dari mana? Suara Anda, teman-teman. Ya, Anda harus belajar nih. Ya, belajar suara Anda, kekuatan power of your voice. Gitu. Ya, suaranya harus Anda didengar ya. Proses, nggak apa-apa. Dulu awal-awal suara saya melengking kecil gitu. Saya diledek sama teman-teman trainer gitu. Nggak punya power. Ya. Tapi on the process. Ingat tadi, practice makes perfect. Ya, kemudian kalau kinestetik, ya orang kinestetik itu gerak. Jadi Anda bisa buat sebuah game, ya sebuah permainan, atau mungkin berlatih peran, itu menarik orang-orang kinestetik ya audiens. Jadi itu Anda bisa lakukan. Tapi sekali lagi Mbak Mi, Anda jangan bebanin pikiran Anda dengan gimana caranya narik audiens ya, let it go aja gitu. Ya, Anda datang dengan berbagi.
Kemudian tadi yang kedua apa Mas Brian tadi? Bisa diulang lagi? Yang kedua adalah bagaimana trik agar topik pembicaraan kita terarah sesuai dengan materi yang ingin kita sampaikan. Oke, ya. Nah gini, pada saat Anda presentasi, Anda mungkin public speaking, ya, ini kan bukan ujian sekolah, ya. Bukan ujian Anda kuliah, yang Anda kalau kuliah, kalau ini nggak boleh nyontoh, nggak boleh nyontek, betul ya? Oke, nah public speaking, ya, Mas Brian aja pasti punya contekan gitu kan. MC itu punya namanya, apa namanya itu? Cue card, ya nggak? Betul, betul. Nah, nggak? Nah saya sendiri saya pakai, saya ada juga selain tadi ada slide gitu ya, saya selalu, saya gunakan note gitu, saya bawa iPad, saya bawa apa gitu ya. Karena wajar saja gitu. Ya, Anda gunakan slide presentasi, Anda gunakan contekan gitu ya, poin-poin, oh nanti saya ngomong ini, kedua ini, ketiga ini, keempat ini, dan seterusnya. Sehingga akan terarah. Ya, nah seandainya ada pertanyaan dari audiens yang keluar dari topik gitu ya, Anda jangan terus diomelin gitu ya, jangan terus langsung, Pak maaf keluar dari topik, no. Ya, Anda apresiasi saja misalnya. Oh terima kasih Mas Brian sudah bertanya, tapi mohon maaf ini kan memang di luar topik. Tapi nanti boleh ya saya jawab nanti setelah selesai presentasi saya. Oke ya. Nah, Anda boleh begitu. Jadi tetap audiens tetap attach dengan Anda. Oke ya. Anda menjaga supaya tetap fokus materi. Baik, boleh dilanjut? Baik. Oke. Nah, jawaban yang sungguh spektakuler dari Mas Edi ya. Terima kasih. Baik, jawaban Mas Edi yang mengenai positioning tadi, yang bagaimana kita tidak memposisikan diri sebagai menggurui, itu sungguh menempel sih untuk saya, itu sangat impressionable bagi saya. Ternyata sepenting itu untuk humble sebelum berbicara dan untuk memposisikan diri sebagai equal, hanya sharing. Ternyata perubahan perspektif orang itu sangat berpengaruh ya saat public speaking. Baik. Betul, Pak Edi, aku juga jadi ini nih tadi yang Mas Edi ya, sorry. Mas Edi kayak bilang yang tadi kalau misalnya ada orang yang nanya nggak sesuai topik, kadang mungkin kan ada MC atau pembicara yang kayak somehow judgmental gitu ya, loh kok nanya ini, bisa kan kayak gitu. Tapi tadi dari pemaparannya Mas Edi tuh jadi kayak kita jadi, saya sebagai yang juga mungkin sering public speaking jadi gimana ya, oh ternyata jawabnya kayak gitu tuh lebih halus ya gitu, dan nggak menyakiti hati orang, tetap harus appreciate, tetap harus menghargai lah bagaimana mereka nanya dan cara menjawab yang lebih sopan gitu ya Mas Edi ya. Thank you banget nih. Silakan Mas Brian, mungkin masih ada yang nanya lagi. Oh, tentunya masih ada lagi pertanyaan Mas Edi ya. Sepertinya Mas Edi populer sekali dengan audiens kali ini ya. Pertanyaannya mengalir terus sepertinya. Terima kasih, Mas. Baik. Kita ada pertanyaan dari Mbak Edwina Syafa Ramadania. Jadi Mbak kita panggil saja Mbak Syafa. Oke, Mbak jadi Syafa, iya. Jadi Mbak Syafa ingin mengetahui bagaimana sih caranya untuk melatih komunikasi dua arah, karena sepertinya Mbak Syafa ini terkadang bila bertemu orang baru atau orang asing cenderung malas untuk basa-basi, jadinya hanya iya-iya saja saat ditanya. Oke. Baik, cukup itu pertanyaannya. Bagaimana melatih komunikasi dua arah? Dua arah, baik. Jadi gini, Pak Sofa ya, ini ya hampir semua juga ya merasakan itu sebenarnya. Gimana sih mau komunikasi dua arah? Apalagi mungkin kalau kita ketemu dengan orang yang mungkin nggak kenal gitu ya. Nah, gini, pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Nah, sebagai makhluk sosial, pada dasarnya manusia itu senang ngomong, senang bicara. Itu yang pertama. Yang kedua, pada dasarnya sebagai makhluk sosial, manusia itu senang punya teman, ya, senang punya kawan, senang punya saudara, gitu. Gak suka sendirian, ya. Kalau yang sendirian mungkin lagi jomblo, mungkin lagi ada masalah gitu ya.
lagi baper gitu ya. Tapi basically manusia adalah makhluk sosial yang senang ngomong, senang ada temennya. Nah, kenapa kok kita jadi untuk basa-basi, ya, untuk ngomong komunikasi dua arah dengan orang lain, apalagi yang nggak kenal, karena sekali lagi kita ini, khususnya mungkin ya hampir seluruh dunia lah ya, khususnya di Indonesia ini, yang ada di pikiran kita, di otak kita ini dari mulai kecil, dari mulai lahir, mungkin kita lebih banyak input yang negatif, Mas Pia. Ya, bahkan Mbak Safa, banyak input negatifnya dari mulai kita kecil, dari mungkin lahir, gitu. Ya. Kita mungkin dari katakanlah mungkin dari mulai balita dulu diomongin, nanti itu orang asing ya, nanti orang jahat, nanti lo ketemu nanti begini, nanti begitu, hati-hati ya, nanti kalau diculik hati-hati ya, dan segala macam, semuanya negatif Pak. Sehingga sebenarnya sih kita pengen kenal sama orang, kita pengen komunikasi, karena tadi input negatifnya lebih banyak, sehingga timbul ketakutan, kekhawatiran, pada akhirnya kita malas, ya. Sehingga nanti saya ngomong, kalau saya jangan ngomong, nanti dia cuek gimana? Kalau saya jangan ngomong, dia jutek gimana? Kalau saya jangan basa-basi, ternyata basi beneran gimana? Negatif semua. So, untuk mengatasi hal tersebut, supaya Anda nggak males, Anda bisa komunikasi dua arah, balik kayak tadi ya, tips untuk Anda bisa public speaking dengan baik, Anda buang dulu pemikiran negatif dalam diri Anda. Ya. Sekali lagi, sebagai makhluk sosial, semua orang suka ngomong, suka bicara. Sebagai makhluk sosial, semua orang suka punya teman. Itu dulu. Ya, dan satu lagi, pada dasarnya semua orang baik. Ya, pada dasarnya semua orang baik. Ya, nah, kalau ada yang jahat dan segala macam, nah itu sebagian lah ya, tapi sebagian besar, hampir semua orang pada dasarnya baik. Kalau ada masalah baru mungkin ada yang nggak baik. Oke. Nah, satu lagi kemudian kadang-kadang berpikir keras sih. Gimana cara memulai pembicaraan? Ice breaking-nya gimana? Supaya nggak basi. Ya, kita suka berpikir atau memikirkan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Mau ngomong apa ini? Supaya menarik, supaya kita mau bisa komunikasi dua arah. Contoh misalnya begini. Ini sering sekali terjadi kalau kita sedang mungkin di lift. Ya, pernah naik lift kan ya semua ya? Mas Brian pernah naik lift kan ya? Mas Brian, Pak Ken ya, pernah ya? Oke, kalau di lift apa yang terjadi kira-kira biasanya? Kalau kita 2-3 orang atau 4 orang di dalam lift, apa terjadi? Diem ya? Nggak ada komunikasi kan? Ya, karena kita tadi itu mikir. Nanti saya aja ngomong. Betul, Pak. Biasanya diem ya, karena canggung. Canggung kan? Karena takutnya nanti, gue kan cewek. Nanti dipikir gue genit lagi. Gue kan cowok, nanti dipikir gue orang jahat lagi. Ya kan? Negatif lagi gitu. Ya, nah hilangin itu, kemudian ice breaking-nya nggak usah mikir yang susah-susah. Ya, Anda ajukan namanya silly question. Pertanyaan bodoh, ya. Contoh kalau naik lift tadi misalnya, Anda melihat nih ada orang menekan angka lift misalnya 10, ya, angka 10. Kemudian tekan juga angka lift Anda yang tadi misalnya 15. Anda nanya aja, Pak, ke lantai 10 ya Pak? Udah tahu tekan lantai 10. Anda nanya, lantai 10 ya Pak? Kan bodoh gitu kan? Nah itu namanya silly question. Tapi kalau mau dijawab nggak kira-kira? Dijawab. Ya, kalau dia nggak ada masalah dijawab. Oh iya Mbak, ada 10. Nah, that the ice is breaking. Ice-nya pecah. Ya, Anda bisa langsung tanya berikutnya. Ke lantai 10 kantor Bapak atau ada sedang bisnis. Nah, lanjut. Ya, lanjut. Nah, ada juga yang nggak tahu mungkin Mas Brian suka modus nih. Udah punya cewek belum tuh Mas Brian? Udah ya, ganteng pasti ceweknya banyak. Ya, saya dulu gini. Saya contoh modus ya. Oke. Ya, boleh lanjut lagi.
Silakan, ada pertanyaan berikutnya? Ya. Saya pikir udah jawab. Oke, ini untuk sobat kerja yang mungkin mau tanya live question ke Pak Edi, boleh banget. Bisa reaction, terus clap atau thumbs up juga boleh. Nanti host akan bantu untuk menyalakan kamera dan audionya. Silakan. Kita tunggu sekitar 1 menit untuk mungkin yang mau live role play, untuk misalnya Pak Edi memberikan pertanyaan, atau mau Pak Edinya ngetes untuk public speaking nih, mumpung ada Pak Edi di sini. Silakan. Bila dalam waktu 1 menit sampai 8.43 belum ada yang respon, kita akan lanjutkan pertanyaan. Tapi kita akan berikan waktu untuk sobat kerja yang ingin live question ke Pak Edi. Oke, Mas Brian sepertinya tidak ada. Silakan dilanjut pertanyaannya. Menjawab pertanyaannya. Baik, karena tidak ada yang ingin live interaction, sepertinya masih malu-malu ya. Saya lanjut saja ya untuk pertanyaan selanjutnya. Baik. Pertanyaan ini berasal dari Mbak Danya. Jadi Mbak Danya ingin bertanya, jika sebelum hari H sudah banyak berpikir positif dan melakukan apa yang seharusnya dilakukan, namun pas di tengah presentasi ada suatu hal yang tidak disangka terjadi. Nah, kemudian pikiran positif itu tiba-tiba kabur dan hilang. Bagaimana ya Pak cara untuk mengatasi kejadian seperti itu? Oke, ya. Bicara hal teknis ya, Seperti ya tadi yang terjadi mungkin dalam seminar online kita kan ada gangguan connection gitu ya di tengah-tengah. Saya pikir begini, saya mau balik lagi ke persiapan ya. Nah, teman-teman ya sudah berpikir positif, sudah latihan. Nah, persiapan itu tidak hanya yang terbaik, tapi berpikir yang terburuk juga. Persiapan yang terburuk, jadi anticipate. Seandainya nanti katakanlah mati lampu, ya mati lampu. Kalau online udah mati buyar ya. Tapi kalau misalnya Anda live gitu ya di hadapan langsung di hadapan audiens, kemudian mati lampu misalnya, slide-nya mati atau mungkin problem gitu, apa yang akan dilakukan? Nah, Anda harus punya plan A, plan B, gitu, plan C dan seterusnya. Ya, jadi tidak perlu panik saya pikir. Ya, kalau Anda punya rencana tadi, Anda punya rencana the worst happen gitu ya, hal terburuk kalau terjadi, saya mesti ngapain? Oke ya, jadi contoh misalnya saya pernah kejadian betul-betul terjadi di hadapan ratusan audiens, lampu mati Pak. Wah, serius lampu mati. Di sebuah gedung 500 orang lampu mati. Apa yang saya lakukan? Ya, saya minta semua audiens berdiri. Ya, saya minta audiens berdiri, saya minta audiens untuk tepuk tangan yang keras, itu salah satu contoh. Ya, kemudian saya memberikan suatu permainan permainan yang sifatnya kolektif, ya, tapi sederhana gitu, ya. Yang saya menggunakan bahasa isyarat, jadi nggak perlu mic kan ya, saya pakai bahasa tubuh aja gitu. Ya, saya ganti slide dengan bahasa tubuh saya gitu. Kemudian saya karena sudah ada persiapan terburuknya, ya tim sudah lengkap yang memungkinkan untuk apa sih yang harus dilakukan mati-mati? Buka pintu semua, ya buka jendela semua, buka horden semua, sehingga ada cahaya kan gitu. Ya, sehingga show must go on. Ya, jadi teman-teman sekali lagi jangan tergantung dengan alat tools, ya, jangan tergantung dengan hal-hal yang teknis karena semua hanya sifatnya pendukung, ya, yang menentukan presentasi Anda, ya, acara Anda bagus atau tidak adalah diri Anda, ya, oke. Jadi bukan hal pendukung yang sifatnya teknis, bukan yang di luar dari diri Anda. Ya,
Oke, Anda bisa membuat sebuah joke, ya, apapun. Ya, saya pernah ada satu kejadian pada saat di tengah-tengah saya memberikan sebuah training, tiba-tiba gedungnya bergoyang, gempa. Gempa. Ya, gempa. Ya, saya katakan ini saking hebatnya nih, semangat teman-teman nih, semangat peserta, jadi kita bergoyang. Baik, Bapak Ibu silakan berdiri, yuk kita siap-siap, jangan panik, yuk kita santai saja. Tuh, jadi nanti pada saat karena kondisinya emergency ya, jadi otomatis keluar dulu. Begitu udah aman kita balik lagi, lanjut lagi, Pak. Ya, bahkan ada petir gitu, gitu kenceng banget gitu. Petir. Kita bercanda aja gitu. Ini mengamini Pak, gitu ya, mengamini bahwa trainingnya bagus gitu. Wah, hebat, luar biasa. So making joke gitu ya, making fun. So it's up to you teman-teman. It's not up to outside of yourself gitu. Bukan yang di luar dari Anda, tapi di dalam diri Anda. Ya, depends on you. Gitu teman-teman. Oh, jawaban yang very interesting ya. Mas Edi sepertinya sangat fleksibel ya. Kalau udah public speaking tuh mindsetnya emang sudah kejadian A, kejadian B, kejadian C itu sudah dipikirkan ya rupanya. Memang preparationnya udah kencang memang ya. Betul. Speaker itu. Ya, tidak yang terbaik tapi yang terburuk juga. Jadi tidak hanya positive thoughts, namun juga contingency plan juga harus dipikirkan. Yes, betul. Baik. Oke. Kemudian kita masih ada waktu nih. Boleh. Sepertinya kita masuk ke pertanyaan terakhir. Nah, waktunya sudah sempit ya. Baik, jadi kita jadi Mbak Delvisia Saputra. Mbak Delvi bertanya, "Selamat malam Pak Edi. Saya ingin bertanya bagaimana cara mencairkan suasana selain body language dan penguasaan materi agar suatu event terkesan lebih seru dan menarik. Mungkin Mbak Delvi ingin mengetahui bagaimana cara engage audience langsung dari awal menggunakan metode selain body language dan penguasaan materi. Bagaimana?" Oke, baik. Ini pertanyaannya ini berbobot banget nih. Luar biasa. Sepertinya ini memang kesimpulan sebenarnya dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Sebenarnya ada yang sudah kita jabarkan. Nah, jadi gini, supaya engage dengan audience, ya. Sekali lagi, saya mungkin mau tanya ini, audiensnya yang kenal atau nggak kenal, kan gitu. Ya nggak? Nah, saya berasumsi yang nggak kenal, ya. Kalau yang kenal mungkin udah engage dari awal, kan gitu. Ya, betul. Nah, sekali lagi, untuk membuat engage, saya sharing aja pengalaman saya pribadi. Saya seringkali begini, ya rata-rata nggak kenal ya, audiensnya nggak kenal. Menurut saya seluruh Indonesia, saudara Indonesia. Nah, rata-rata karena nggak kenal. Cuman begini, yang terjadi adalah the first session gitu, dari mulai sesi awal, ya teman-teman, dari sesi awal ini hubungan saya dengan audiens itu seolah-olah udah kenal lama, Pak. Seolah-olah udah kenal akrab. Dan itu terjalin terus seperti bola salju terus sampai dengan katakanlah saya training sampai 2 hari gitu ya. Sampai 2 hari kita makin akrab, bahkan ya hampir mereka mempunyai kesan yang luar biasa yang mendalam gitu. Ya. Nah, how to do it gitu supaya engage terus dari mulai awal sampai akhir. Sekali lagi. Ya. Pertama, Anda jangan datang sebagai seorang guru, ya, atau trainer, atau gue ini motivator, gue yang akan menggurui, yang akan mengajari, yang akan memberikan training, akan memberikan motivasi hebat, no, ya, oke, karena awal-awal dulu saya berpikir begitu, tapi justru itu jadi beban buat Anda. Pada saat itu jadi beban, oke, akan tergambar jelas di wajah Anda, ya, akan terus terngiang nih, wah ini gimana, ini ada yang masih cemberut itu, ada yang masih ngelamun itu, ada yang masih ini nggak tertarik segala macam, no, ya. Jadi sekali lagi teman-teman tadi Mbak Delvi ya, untuk engage dari mulai awal, bebaskan dulu diri Anda dari beban itu. You come for sharing, you come to share, untuk berbagi,
sekali lagi hilangkan beban itu, ya, bahwa Anda tidak sedang mengajari, tidak sedang menggurui, Anda tidak lebih hebat dari audiens, Anda posisinya sama, equal, ya, sehingga kalau equal, ya boleh salah, boleh lupa, ya, boleh nggak bener dikit, gitu, ya, fine, audiens akan maklumin. Sehingga Anda nggak dianggap sebagai orang yang sombong, orang yang overconfident dan sebagainya, tidak. Apalagi mungkin Anda posisinya lebih muda dari sisi usia, ya. Ingat orang tua, audiens kita di Indonesia khususnya, kalau yang bicara di depan itu biasanya orang-orang yang dianggap yang lebih hebat, lebih tua dan segala macam. Kalau usianya lebih muda, biasanya nggak begitu nggak begitu concern, gitu. Nggak begitu appreciate, itu saya alami. Ya, that's why kalau di live saya selalu pakai kacamata. Kalau live saya pakai kacamata. Ya, kalau live saya pakai kacamata karena supaya kelihatan lebih tua, Pak. Ya, karena dulu saya mulai di usia 30, audiens saya banyak 40, 45, 50 tahun. Nah, begini, kemudian yang kedua yang Anda harus sadari bahwa Anda nggak usah khawatir tentang audiens yang ada nyeleneh, gitu. Ya, karena audiens pasti macam-macam, nggak semuanya positif, nggak semuanya datang semangat, nggak semuanya bagus semua. Pasti ada yang datang dengan masalah, ya kan? Atau memang mereka datang dengan memang kepribadiannya begitu, suka bikin masalah, atau mungkin suka manyun aja terus segala macam. Anda nggak perlu concern dengan hal seperti itu. Anggap aja itu hal yang biasa. Gitu. Jangan berpikir kalau dia manyun, dia diam, nggak peduli sama Anda, jangan. Ya, let it flow, ngalir saja. Gitu ya Mas Brian, Mbak Delphi. Jadi untuk engage begitu, kemudian Anda selalu tadi kan bahasa tubuh, selain bahasa tubuh, kalau Anda udah eye contact juga bagus, Anda selalu memang interact, komunikasi selalu dua arah. Jangan hanya fokus di materi, Anda selalu fokus ke audiens Anda, ya. Eye contact sekali lagi penting. Kalau ada orang bertanya tadi, senegatif apapun, hargai. Anda bilang terima kasih. Wah, Mas Brian, terima kasih banyak. Pertanyaannya luar biasa. Ya, hebat banget. This is the first time. Orang pertama, the first person yang nanyakan hal ini, Mas. Wah, iya memang. Ini dari Mbak Delphi ya, memang. Sobat kerjanya memang keren-keren sepertinya yang attend sesi training kali ini. Terima kasih Pak Delphi. Jadi baik. Jadi akan cek terus nanti insya Allah. Oke. Baik. Sesi training ini sepertinya sudah mendekati penghujung acara ya. Terima kasih banyak kepada sobat kerja yang sudah bertanya, dan mohon maaf juga bila ada beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab seluruhnya. Namun semoga pemaparan pada sesi training kali ini dapat bermanfaat bagi setiap sobat kerja yang attend di event.